Apa artinya menjadi orang yang sangat cerdas? Kebanyakan dari kita mengenali orang yang cerdas ketika bertemu. Namun kecerdasan yang sebenarnya sulit didefinisikan atau dijelaskan oleh hampir siapa saja. Bahkan, definisi kecerdasan tampaknya berubah dalam hampir setiap konteks. Di tempat kerja, orang yang cerdas dapat sangat baik dalam menghasilkan ide-ide baru, menangani masalah yang kompleks, dan menganalisis gambaran besar. Di dalam hubungan dan kelompok sosial, kecerdasan dapat melibatkan komunikasi yang jelas dan ekspresi emosional. Sedangkan pengaturan akademik menempatkan lebih banyak penekanan pada mempelajari konsep baru dan mengingat informasi. Meskipun terlihat berbeda, setiap kemampuan intelektual ini termasuk dalam payung kecerdasan. Menurut banyak teori populer dalam psikologi, seperti teori multiple intelligences dari Howard Gardner, ada berbagai macam keterampilan kognitif, perseptual, dan intrapersonal yang berkontribusi pada setiap ukuran kecerdasan Anda. Selain itu, dua orang dapat memiliki bakat dan keterampilan intelektual yang sangat berbeda, meskipun keduanya dianggap lebih cerdas daripada kebanyakan orang. Untuk menyelesaikan masalah ini, teori Gardner membagi kemampuan intelektual kami menjadi 8 kategori. Setiap kategori menangkap aspek yang berbeda dari kognisi, perilaku, atau kinerja manusia. Menurut Gardner, semua orang yang sangat cerdas unggul dalam satu atau lebih dari kategori ini, yang pada akhirnya menentukan bagaimana Anda belajar, memproses informasi, atau berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda. Misalnya, salah satu kategori Gardner disebut kecerdasan spasial dan menceritakan kemampuan Anda untuk mengenali pola visual. Orang dengan kecerdasan spasial yang luar biasa mungkin mahir dalam memanipulasi gambar dan menavigasi melalui ruang. Tidak mengherankan, banyak pemikir spasial yang tajam mencapai keberhasilan sebagai arsitek, ahli bedah, dan pematung. Tentu saja, kecerdasan spasial hanya satu dari kategori intelektual Gardner. Dan Gardner hanya satu dari banyak psikolog yang telah mencoba menjelaskan kualitas misterius yang membuat seseorang lebih kompeten atau inovatif daripada yang lain. Karena kecerdasan begitu sulit didefinisikan, sama sulitnya mengenali orang-orang sekitar yang cerdas. Misalnya, banyak orang paling brilian diabaikan dan diabaikan hanya karena kecerdasan mereka tidak sejalan dengan ide-ide tradisional atau mainstream. Di sisi lain, banyak peniru dan pseudoscience meraih pengakuan di seluruh dunia, meskipun menciptakan sedikit ide yang baik sendiri. Jadi, bagaimana Anda tahu apakah seseorang benar-benar individu yang brilian? Untuk memisahkan manusia jenius dari orang-orang yang menggelikan, mari kita lihat 15 tanda beragam dari kecerdasan alami yang tidak dapat kamu palsukan, tidak peduli seberapa keras kamu mencobanya. 1. Gejolak perubahan. Apakah kamu dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan baru? Orang yang cerdas merespons perubahan di dunia sekitarnya dengan cepat dan efektif. Kamu mungkin tidak selalu menikmati perubahan, terutama ketika terjadi tanpa peringatan, tetapi kamu bekerja dengan baik di bawah tekanan dan membutuhkan sedikit persiapan untuk tampil maksimal. Fleksibilitas dan spontanitas adalah dua keterampilan yang hanya dapat dikuasai oleh orang yang paling cerdas. Siapapun dapat mempersiapkan diri secara ekstensif untuk suatu proyek dan memenuhi harapan, tetapi dibutuhkan orang yang brilian untuk berpikir dengan cepat dan tampil maksimal. 2. Orisinalitas yang aneh. Apakah kamu selalu penuh dengan ide-ide baru? Orang yang sangat cerdas dengan cepat mensintesis informasi dan membuat koneksi, sehingga tidak membutuhkan waktu lama sebelum mereka penuh dengan ide-ide orisinal. Tidak setiap ide yang mereka pikirkan adalah inovatif atau mendalam. Orang paling kreatif sering merancang ide dan konsep yang paling aneh. Namun keinginan mereka untuk berpikir di luar kotak memisahkan orang yang paling cerdas dari seluruh dunia. 3. Rekluse kognitif. Kesadaran diri adalah keterampilan yang jarang dikaitkan dengan orang yang sangat cerdas. Biasanya kita berpikir tentang hipertelektual sebagai pusat perhatian diri dan rekluses. Tetapi kebanyakan sangat sadar akan dunia di sekitar mereka. Mereka secara tidak sadar memikirkan kebutuhan dan perasaan orang lain, bahkan jika mereka tidak memilikinya. 4. Eksperimen yang tidak teratur. Banyak orang yang cerdas sangat tidak teratur. Tidak hanya mereka menjalani gaya hidup yang berantakan, tetapi tujuan, hasrat, dan minat mereka bervariasi setiap hari. Bagi sebagian besar orang, mereka tampak tidak teratur atau sederhana tidak terfokus. Namun, ketidakberesan mereka menghasilkan penemuan yang paling menginspirasi. Kehidupan orang-orang brilian sering berkisar di sekitar hasrat dan minat mereka. Mereka selalu bertanya, mengeksplorasi ide, dan mengembangkan konsep baru. Bahkan jika konsep-konsep itu gagal 99% dari waktu. Karena intelektualisme mereka yang konstan, orang yang paling cerdas mengotak-atik ide setiap hari dalam hidup mereka, dan tinkering itu akhirnya membawa mereka pada inovasi yang bermakna, kadang-kadang mendalam. 5. Bakat musik.
Apakah kamu seorang musisi alami? Mungkin kamu tidak dilatih klasik, tetapi kamu memiliki naluri untuk irama, melodi, dan pola musik. Kamu tidak hanya menghargai musik yang bagus ketika kamu mendengarnya, tetapi kamu juga dapat membuat musik baru dengan sedikit usaha. Tanpa banyak pikir, kamu dapat menulis lagu asli dan menyanyikan melodi unik. Kamu mungkin membuat parodi dari lagu favoritmu, memainkan musik dengan teman-temanmu, atau menyanyikan lagu di sekitar rumah atau di kamar mandi. Tidak peduli bagaimana kamu menyalurkan bakat musikmu, kemampuan musik alami adalah prediktor kecerdasan yang dapat diandalkan. Untuk membuat atau menghargai musik yang bagus, otakmu menggunakan banyak keterampilan kognitif seperti pengenalan pola, pemikiran metaforis, dan persepsi auditori. Jika kamu memiliki telinga untuk musik, ada kemungkinan besar kamu tajam dalam bidang lain. 6. Ramalan yang mendalam. Orang cerdas dapat dengan mudah mengidentifikasi pola tersembunyi di dunia di sekitarnya. Baik itu urutan angka atau tren di komunitas mereka. Mereka dengan cepat dan percaya diri mengenali pola dan aturan, kemudian membuat prediksi cerdas. Walaupun ada banyak jenis kecerdasan lainnya, pengenalan pola sangat berlaku luas, sangat kuat, dan hampir tidak mungkin untuk dipalsukan. 7. Dahaga akan pengetahuan. Orang paling cerdas memiliki dahaga akan pengetahuan. Jadi, tidak mengherankan jika mereka selalu bertanya dimanapun mereka berada. Baik saat berbicara dengan orang asing atau mendengarkan kuliah, kamu ingin tahu dan memahami segalanya. Dan kamu akan terus bertanya sampai kamu mengerti. 8. Kemampuan luar biasa. Orang berintelektual sejati memiliki kemampuan luar biasa untuk mempelajari konsep baru. Sementara orang lain perlahan-lahan memahami informasi, orang cerdas memahami ide-ide baru, seperti sudah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Mereka dengan cepat menyelami topik yang paling rumit di dunia, meninggalkan orang lain terkesan dan kagum. Jika kamu adalah orang yang sangat cerdas, kamu mungkin merasa baik dalam semua yang kamu lakukan. Bahkan jika kamu amatir di awal, kamu adalah pembelajar yang cepat dan itu membuatmu selangkah lebih maju dari kompetisi. Similar, kosakata yang luas. Rata-rata, orang berintelektual memiliki pengetahuan yang kuat tentang bahasa asli mereka. Mereka memiliki kosakata yang luas, dan mereka menunjukkan kejelasan dan ketepatan setiap kali mereka membuka mulut. Siapapun dapat berbicara mengelitik tentang ide atau bersilang pendapat sampai kelelahan. Namun, hanya orang cerdas yang bisa menjelaskan ide dengan jelas dalam beberapa kata saja. 10. Ingatan yang tepat. Pernahkah seseorang mengatakan padamu bahwa kamu memiliki ingatan yang baik? Ingatan adalah salah satu penanda kecerdasan yang paling umum karena hampir tidak mungkin untuk dipalsukan. Orang dengan ingatan yang tajam dapat mengingat informasi dalam jumlah besar dengan mudah. Mereka unggul dalam tes ingatan seperti konsentrasi, dan mereka jarang lupa nama atau nomor setelah mereka mendengarnya. Sementara sebagian besar orang dapat mengingat detail yang jarang atau ide umum. Dibutuhkan orang yang cerdas dan sangat cerdas untuk mengingat ingatan dan konsep yang kompleks dengan presisi. 11. Momen inspirasi. Siapapun dapat bekerja secara sistematis pada proyek. Tidak perlu menjadi jenius untuk mengikuti rencana dan mematuhi rutinitas. Namun, orang paling cerdas hampir selalu terganggu oleh momen inspirasi. Dari manapun, kamu membuat koneksi yang menyoroti cahaya baru pada masalahmu dan membawamu ke arah yang baru. Kamu kesulitan mengikuti rutinitas teratur karena momen inspirasi ini terlalu kuat untuk diabaikan. 12. Keahlian yang beragam. Tentu saja, jumlah informasi yang tersimpan di otakmu memengaruhi kemampuan intelektualmu. Orang cerdas secara bertahap mengembangkan bank pengetahuan mental yang besar, dan mereka dapat mengingat pengetahuan itu kapan saja. Yang mengejutkan banyak orang tentang pecinta intelektual adalah keahlian mereka yang luar biasa beragam. Tidak peduli dengan siapa mereka berbicara atau tentang apa yang mereka bicarakan. Mereka selalu memiliki sesuatu yang menarik untuk dikatakan. Itu tidak berarti mereka ahli dalam setiap subjek, tetapi orang-orang yang paling kompeten dapat berbicara tentang hampir apa saja dengan percaya diri. 13. Sumber kebijaksanaan. Apakah orang lain datang kepadamu untuk meminta saran atau kebijaksanaan? Jika orang mencari pendapatmu, itu karena mereka menghargai sesuatu tentang perspektifmu. Mereka percaya pada penilaianmu, dan mereka benar-benar mendengarkan saranmu. Jika kamu adalah orang yang sangat cerdas, kamu mungkin memberikan saran yang lebih baik dari yang kamu sadari. Mungkin kamu adalah individu yang emosional cerdas, yang empatinya bawaan membantu mengatasi konflik bahkan yang paling sulit. Mungkin kemampuanmu untuk berganti perspektif dan menantang ide yang beragam, membantu orang lain mengidentifikasi kelemahan atau menyederhanakan ide mereka. Dalam kedua kasus, kamu telah memperoleh kepercayaan orang-orang di sekitarmu karena kamu memiliki kemampuan intelektual yang tidak dapat dipalsukan. 14. Persepsi yang ditingkatkan. Kebanyakan orang menavigasi dunia dengan mata dan telinga mereka tertutup.
Kami tidak melihat atau mendengarkan dunia di sekitar kita, sehingga kami sering gagal memperhatikan perubahan aneh atau mencolok di lingkungan kita. Namun, orang paling brilian selalu memiliki mata dan telinga mereka terbuka. Mereka melihat dan mendengar dimanapun mereka pergi, karena hal-hal paling menarik mungkin terjadi di sana, di depan mereka. 15. Gambaran besar. Apakah kamu menganggap dirimu sebagai orang yang tegas? Sebagian besar orang yang sangat cerdas membuat keputusan cepat dan cerdas karena mereka unggul dalam memprediksi apa yang terjadi selanjutnya. Kemampuanmu untuk mengidentifikasi pola dan mensintesis pengetahuan memberikanmu perspektif yang unik pada gambaran besar. Yang lebih penting, orang cerdas tahu bahwa keputusan apapun tidak permanen atau tanpa celah. Pada akhirnya, gagal hanya kata lain untuk belajar sesuatu yang baru. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat dirimu lebih pintar, cek video kita yang lainnya.